Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tanganmu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Yoel, bab 1, ayat 13-15, bab 2, ayat 1-2. Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah. Merataplah hai para pelayan masbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari perawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Refrain, Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Refrain, Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Engkau menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seluruhnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya. Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Refrain, Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Refrain, Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, haleluya. Sekarang penguasa dunia dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai ayat 26. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata,
Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi penghakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam firman pada hari ini, kerajaan Allah yang tampak dalam diri Yesus dalam pengusiran setan tidak mungkin berasal dari roh jahat. Bila hal itu terjadi, lalu terjadi juga hal yang bertolak belakang. Yesus mengusir setan dengan kekuatan Allah. Dalam diri Yesus, kerajaan Allah hadir sepenuh kekuatannya. Kuasa mengusir setan tidak hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita pun dianugerahi daya untuk mengusir setan. Tentu saja, daya mengusir setan bisa kita lakukan adalah tindakan yang cukup menantang dan nyata dalam hidup kita. Setan yang bisa kita usir adalah kemalasan, kecemburuan, kemarahan, dan lain-lain sebagainya. Kuasa jahat inilah yang patut kita musnahkan dalam diri kita. Tentu saja untuk mengusir daya-daya semacam itu, kita membutuhkan daya dari Tuhan sendiri. Daya tersebut hanya bisa kita punya ketika kita berserah pada Tuhan, serta memiliki kemauan untuk belajar menghindari daya tersebut. Kekuatan untuk menumpas kuasa jahat tersebut kita dapatkan dari Tuhan sendiri melalui iman yang tumbuh dari dalam diri. Kepercayaan akan kekuatan iman dan kemauan dalam diri untuk bertransformasi adalah jalan menumpas kekuatan setan yang mampu merampok perhatian kita akan keutamaan kasih. Lalu usaha apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari hasutan setan tersebut? Nah, untuk menghindarinya, salah satu jalan yang bisa kita lalui adalah kesadaran. Kita perlu sadar sepenuhnya akan diri kita. Setan akan mudah masuk dalam diri kita kalau kesadaran di dalam diri mulai hilang. Ketegasan adalah hal yang penting untuk mengusir daya setan yang tiba-tiba muncul dalam diri kita. Kalau kita merasa malas, kita harus berani tegas akan diri sendiri dan bangkit untuk mengerjakan semua pekerjaan tepat waktu dan lebih rajin mengatur jadwal. Kalau timbul rasa marah dalam diri, kita harus belajar menerima kemarahan tersebut. Menyadari kemarahan itu sepenuhnya
dan memaafkan faktor apapun yang membuat kita marah. Tentu banyak hal mampu kita lakukan untuk menumpas daya setan yang mampu menghasut kita untuk hidup dalam kuasa jahat. Serta setiap orang punya caranya masing-masing untuk mau bertobat serta bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang sudah dibebaskan dari kuasa jahat itu harus tetap selalu waspada, karena tetap akan diganggu serta tidak dibiarkan dalam damai oleh roh jahat. Hanya berkat persekutuan dengan Yesus Kristus, orang bisa dibebaskan dari kekuasaan jahat tersebut. Selama kita masih di dunia ini, kekuatan jahat masih tetap bisa menguasai kita. Maka tetap diperlukan hubungan dengan kekuatan Allah. Seperti tampak dalam diri Yesus, penyelamat kita. Bagaimana hubungan seperti itu dapat selalu kita bangun dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kesediaan untuk membangun kehidupan terus-menerus diingatkan dalam firman pada hari ini, dengan penegasan bahwa roh jahat bisa kembali dengan kekuatan 7 kali lipat. Murid-murid Yesus serta kita semua selalu disadarkan agar tetap waspada terhadap bahaya yang tersembunyi, sehingga hidupnya tidak menjadi semakin runyam. Maka marilah kita semua waspada, serta kewaspadaan itu kita kembangkan lewat penelitian batin serta doa-doa harian. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.